Manapun. Kalau prinsip gue, lu main api harus terbakar kalau sama gue. Itu. Rusak kabel koslet. Koslet, Oh diam. gitu Koslet. permasalahannya, ya udahlah. Dia sosok lantam di komalnya Sil ngejelekin gue. Dia bawa nama si Ja bodo amat ya. Karena gue nggak tahu masalahnya apa. Kalau udah bawa nama gue nyebut nama nyonya besar ngatain tete bengek gitu, ya gue bilang naik sini. Kalau lu berani ngomong berani naik sini. Nah gue mah berani naik di komal mereka, tapi satu pun nggak ada yang naikin. Sisil aja gue Sil, kau maki-maki. perusak orang-orang di Komal, Sil. Kalau kau sudah tidak bisa lagi atasi di klienmu di nyata, mending kau tutup buku. Stop, jangan kau bikin huru-hara di TikTok. Stop, babi kau. Ini Awing bencong tua tolol. Bahkan kalau secara ini ya, aku masih itu sama Awing nih. Bahkan kalau misalkan cara delik atau apa, dia maki-maki anjing, babi, goblok sampai 2 jam 1 jam lebih. Aku ada recordnya sampai malam aku bela-belain nggak tidur gitu kan sambil ini juga. Ya itu kan bisa kena gitu. Maksudnya kan kalian saksinya di sini di room ini ya. Saat itu apakah ada Bang Abil maki-maki Awing? Nggak ada kan? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Kasih hukum, mantap. Ya, Ini cuma Masalahnya kenapa kau dibahas masalah empe-empe itu kan gak masuk dalam kategori. Nyonya besar, kasih dulu Nat, dia meluapkan isi hatinya dulu. Enggak lah, aku nggak bakal meluapkan untuk hal-hal yang menurut aku tuh bukan hal-hal yang harus aku ini karena nggak penting. Iya Mak, iya. Jadi kalau misalkan ini ya kan kena juga deliknya gitu. Cuman kan pastilah udah nggak usah gimana juga karena kan aku nggak tahu ya, setiap orang kan hatinya beda-beda ya kan. Entah Awing nganggap aku tuh seperti apa itu terserah dia. Tapi kan awalnya gitu kan aku memang suka di room dia dulu kan sama Kak Vi, sama si Bumi, terus sama Bu Lingga. Kita tuh joget-joget gitu, nyanyi-nyanyi. Kita sama-sama pendukung Nikita Mirzani. Dan Awing ini adalah Awing juga salah satu yang support aku juga untuk pembagian untuk bagi-bagi produknya Nikita Mirzani, untuk yang bagi-bagi produknya Nikita Mirzani, aku beli produknya Nikita Mirzani untuk support Nikita Mirzani, terus aku bagi-bagiin ke beberapa orang nih. Aku nggak sombong ya, nanti premium sombong itu terserah. Aku cuman mau dulu kalau misalkan kita support Nikita Mirzani itu bukan dengan bacot-bacot aja, tapi dengan saling support dan membeli produk Nikita Mirzani untuk membantu keuangan Nikita Mirzani. Walaupun Nikita Mirzani sangat kaya raya, tapi kita harus support produknya. Gitu. Dan Awing juga salah satu orang yang menerima. Bahkan kalau misalkan nanti dia berkelah, karena saya tidak minta, nggak apa-apa nggak minta. Tapi aku memang mau ngasih karena untuk para supporter Nikita Mirzani. Jadi dan Bombi juga saksinya ya Bom waktu si Awing diserang-serang sama Raffi. Saya nyatat produk-produknya, saya juga yang tahu permasalahannya waktu Bang Awing diserang sama si Bang Raffi tuh. Iya. Aku yang bela-belain juga ya Bom ya. Benar sekali. Iya, jadi mau terserah gitu kan, mau siapapun yang udah jelek-jelekin, mau yang fitnah-fitnah gimana itu terserah. Ya mulut-mulut kalian, berarti urusan kalian sama Tuhan, bukan urusan kalian sama aku. Aku masih tetap baik-baik aja, masih bahagia-bahagia aja. Allah masih melindungi aku aja. Jadi ya terserah mau bilang apa, mau ngomong apapun itu terserah. Cuman sangat disayangkan aja sih, sangat disayangkan. Ya nanti juga ada ininya ya, istilahnya gini lah. Kita di sosial media itu kan punya hati, punya otak, punya pikiran. Ya kalau memang misalkan diniatkan di hati kita itu untuk apa sih gitu di sosial media ini? Apakah mencari teman? Apakah mencari musuh? Apakah mencari uang untuk huru-hara atau seperti apa? Ya itu nilai masing-masing aja. Tapi ingat, Allah tidak tidur. Tuhan kita tuh tidak tidur. Tahu mana yang baik dan benar, tahu mana yang tulus, tahu mana yang jahat, tahu mana yang punya niat tidak baik. Astagfirullahaladzim. Kata Kak April. Astagfirullah, istighfar. Amit-amit jangan bayi. Amit-amit jangan bayinya ya ke orang-orang yang seperti inilah. Ini ke general ya, seperti ini ke general.
Orang-orang yang Iyalah. suka huru-hara, orang-orang yang suka Huru-hara. fitnah. Masa tadi aku yang heran ya, nggak lama loh masuk YouTube, terus dihina-hina sama, aduh Sil, saya nggak tahu kok jadi mau jadi apa, Tuhan. Apakah Denada? Oh, mau cari dolar karena lagi. Sil, nggak tahu jadi apa kau. Tadi siang kan Kamika juga naik. Memang malam itu, Sil itu nobar wajah-wajah orang itu. Kenapa dia nggak ngaku semalam di roomnya Awing itu? Ngaku kau Sil. Ngaku kau, ngaku. Saya itu kasih tunjuk Bang Sen sama Kak Melana itu, makanya langsung DM Kak Emi, tapi Kak Emi nggak balas. Tadi siang baru naik yuk Komal. Weh, keep quiet, I'm still talking. Itu naik dia di Komal. Tapi kok Kak Renata, gitu ya? Kak Renata ada Bang Nyoman di sini. Izin mungkin Bang Nyoman, Bang Nyoman, lanjut, untuk huru sorry, hara Pak. ini sebagai penasihat hukum, silakan mungkin Bang Nyoman harus seperti Iya, lanjut, sorry Bang. Oke. Iya, selamat malam. Aduh, ini semangat sekali ya. Ya, semangat berapi-api ini. Yang pertama sih dengan kerendahan hati saya tidak tahu masalahnya apa ini. Jadi sulit diuraikan karena memang tidak tahu tentang sengketa atau konflik antara para pihak. Nih, kalau mau bertanya mungkin bisa ya. Tapi sebenarnya apa? Jadi gini, hanya sedikit saran aja lah. Yang pertama memang kita harus memahami betul cara kerja medsos ini gitu loh. Cara kerja di medsos itu pasti ada potensi konflik itu pasti. Jangankan di medsos ya, dalam kehidupan sehari-hari face to face itu bisa aja konflik, apalagi di medsos. Yang pertama dilandasi ketidakpahaman latar belakang satu sama lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tidak membaca karakter satu sama lain. Kalau memang dua hal ini terjadi, maka pasti sengketa atau konflik itu pasti akan ada. Nah sekarang tinggal kembali kepada pribadi, apakah model kita harus terbawa dengan selera orang lain atau tidak. Itu saja sih. Kalau kita mau terbawa dengan selera orang lain, ya apa bedanya begitu? Ya, apa bedanya? Yang pada akhirnya kita mengekspos karakteristik kita yang original gitu. Jadi diam itu baik sebenarnya, tidak perlu merespon terlalu berlebih, jangan terlalu membawa pikiran yang serius dan pada akhirnya mengalihkan fokus pada hal-hal penting. Jadi di Komal ini sebenarnya digitalisasi medsos itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita mengakui anugerah Tuhan, sangat tergantung penggunaannya. Mau ke dalam ranah yang negatif atau yang positif. Maka ada dua dampak di dalam teknologi itu. Dampak negatif ada, dampak positif ada. Nah, bagaimana kebijaksanaan kita untuk mengambil dampak yang mana? Nah, ini tergantung kita semua sih. Jadi saya sudah terbiasa di dalam Komal yang terjadi perdebatan yang hangat, tapi lebih bersifat ilmiah gitu. Bahkan menyerang secara personal pun saya hadapi. Tapi bagi saya, itulah cara kerja di Komal. Suka tidak suka kita harus terima keadaan itu. Jadi kalau diilustrasikan, kalau kita bermain
api pasti terbakar. Kalau kita menyeberangi laut pasti kena ombak. Nah, ini bukan nasihat ya. Saya tidak pantas menasihati teman-teman. Ya, tetapi saya hanya bertukar pikiran bahwa kita harus memahami cara kerja Komal begitu. Itu dulu sementaranya. Terima kasih teman-teman. Si Bang Yoman. Lanjut, Bombi. Ada yang mau bertanya sama Bang Yoman? Coba Renata, mau ada yang bisa dipertanyakan? Ada yang mau bertanya sama Bang Yoman tentang permasalahan ini? Bang Yoman, maaf ya Bang Yoman, saya mau tanya ya. Nyonya mau tanya tentang permasalahan ini. Memang sih sebenarnya kalau kita ladenin sama aja kita 11-12 dengan mereka ya. Kalau kita ladenin bacotan mereka sama aja kita 11-12 dengan mereka kan. Tapi di sini masalahnya nambah baik juga, harga diri juga gitu loh. Kan kita berhak dong membela diri. Gimana itu tanggapannya Bang Yoman? Iya, dalam konteks pembelaan diri itu kan tidak harus menggunakan pola yang sama kan. Jadi argumentasinya adalah pembelaan diri tetapi polanya sama. Ya tadi, ya sudah terjawab 11-12 jadinya kan gitu. Tapi bagaimana mempertahankan harga diri dengan pola yang berbeda begitu. Ada pola yang berbeda sebenarnya. Misalnya istri soleha menyerang saya secara personal. Pak Nyoman ini bodoh sekali gitu loh. Nah, bagi saya bisa mengcounter attack-nya secara baik tanpa menyerang balik gitu. Ya, menurut saya tidak seperti apa yang Anda katakan. Cukup itu saja. Artinya sebaliknya, saya bukan bodoh kan begitu. Ya, menurut saya bukan seperti yang Anda katakan. Tanpa saya menyatakan saya pintar begitu. Itu komunikasi itu komunikasi. Jadi membantah tanpa menyerang. Kamu tuh jelek sekali gitu loh. Oh iya, itu pendapat kamu jelek. Tapi dari sudut pandang mana yang jelek itu? Iya benar. Nah, jadi Nyoman, ya masih lanjut ya. lanjut. Ya udah lanjut Bang Yoman. Saya lanjut nanya ya. Pak Nyoman ini kan saya sebagai netizen lagi. Apakah misalnya gini terjadi perselisihan antara di Komal ini, misalnya Pak Nyoman sebagai pengacara dan misalnya Kak Renata terjadi perselisihan, apakah boleh seorang pengacara itu mengatakan pekerjaan pekerjaan Kak Renata itu babu gitu, menyinggung gitu? Apakah itu boleh atau tidak? Iya. Kalau kita berbicara dalam konteks sosial, budaya, lalu hukum, itu pasti ada ketersinggungan. Ketersinggungan artinya nih, ada titik kritis di sana. Bahwa dalam konteks kultur kita ini kan bangsa yang sangat ramah gitu. Lalu bangsa yang sangat ramah, itu yang pertama yang diakui oleh bangsa lain. Dan yang kedua dalam konteks sosial itu kan menyatakan satu pernyataan yang negatif itu kan mencerminkan diri kita sebenarnya. Karena sama-sama kita sebagai ciptaan, seperti apa yang dikatakan dolar tadi. Nah, dalam aspek hukum kita mesti melihat dulu. Lalu apa respon kita? Mau laporkan pidana? Kan begitu. Lalu mau klarifikasi, sampai sejauh mana klarifikasi itu sampai ada titik temu atau ada wasit atau ada hakim yang menyatakan dia salah dan tidak salah begitu. Nah, konteks yang berbeda ketika ini sudah berdampak kepada pembunuhan, itu rekomendasi salah satu lapor polisi kan begitu. Tapi kalau hanya persoalan tentang
mencemarkan, tuduhan, itu sebenarnya eh, di dalam ruang Komal ini memang sudah menjadi apa ya? Jadi sajian yang dimakan setiap waktu begitu. Maka sangat tergantung dengan sikap kita, abangku. Jadi kalau kita mau klarifikasi seperti apapun, dan akhirnya yang munculnya adalah emosional yang tidak bisa terkendali, dan akhirnya hasilnya 11-12 tadi. Jadi coba membiasakan diri kita untuk menangkap pernyataan negatif itu dengan sikapnya ya ini konsekuensi dalam kehidupan dunia Komal, begitu. Itu maksud saya, Pak. Apakah boleh kita seorang lawyer itu mengatakan pekerjaan orang itu babu gitu, terang-terangan di sosial media? Walaupun ada terjadi persinggungan, itu maksudnya ada sesuatu persinggungan yang nggak enak di sosial media, apakah boleh gitu? Yang pertama begini, saya coba disclaimer sedikit, bukan di lawyernya, Iya, tapi kayak boleh. kaum intelektualnya lah, di kaum intelektual atau siapapun. Kalaupun dia babu, ya tidak pantas juga menyatakan babu. Lalu kalau dia babu benaran, babu ini kan diksinya sudah berubah dalam era modern. Tidak ada lagi babu sekarang. Iya benar. Tidak ada lagi perbudakan sekarang. Bahkan pembantu itu diubah menjadi kata yang positif adalah asisten rumah tangga. Bahkan pekerjaan yang paling terhina di dunia ini adalah apa? Adalah dulu, maaf ya, kalau perempuan jualan itu bahasanya paling ekstrim itu. Macam-macam itu. Labelingnya, stigmanya itu buruk. Tapi bahkan diganti narasinya adalah pekerja seks komersil. Seolah-olah itu kan pekerjaan itu. Jadi maksud saya itu adalah bahasa itu ketika dia dikeluarkan dengan cara yang negatif, itu lebih panas daripada matahari. Karena saking panasnya itu menimbulkan reaksi gitu loh. Reaksi kita bisa saja secara brutal. Kalau memang ketemu pasti saling gampar. Nah itu bahasa itu. Makanya penggunaan bahasa itu harus mencari pilihan itu yang tepat. Yang setidak-tidaknya tidak melukai lawan bicara dalam dunia medsos maupun secara aktual begitu. Saya pikir begitu, Bang. Aku tidak mau melihat dalam konteks siapa ini yang sebenarnya yang sedang bersengketa dengan teman-teman. Tetapi saya berbicara secara umum bahwa ya dalam kehidupan dibutuhkan kebijaksanaan, kebutuhan kerendahan hati. Apa yang dimaksud kerendahan hati? Artinya kita tidak boleh merendahkan orang lain, kan begitu. Lalu karena apa? Kita tidak boleh meremehkan siapapun, karena siapapun bisa menjadi apapun. Hari ini dia gembel, besok dia menjadi orang sukses. Karena sukses itu adalah by proses. Tidak ada orang yang sukses menjadi sukses. Tidak ada orang yang sukses menjadi sukses. Tidak ada. Adanya adalah orang yang tidak sukses menjadi sukses. Kalau sukses menjadi sukses ya, buat apa? Tidak ada perubahan. Karena dia sudah sukses. Jadi yang pertama, kerendahan hati itu adalah salah satu tidak meremehkan siapapun, karena siapapun bisa menjadi apapun. Maaf, orang tokoh bangsa itu menjadi inspirasi kita semua. Pertama, dia cacat secara physically, lalu dia tidak bisa melihat secara sempurna, bisa menjadi seorang presiden. Artinya di sini apa yang saya sampaikan itu adalah ada buktinya bahwa memang kita tidak boleh meremehkan siapapun.
dengan pekerjaan apapun, latar belakang apapun. Karena semakin kita meremehkan, kita mencerminkan diri kita dulu kita siapa sebelum berada dalam titik ini. Begitu. Saya menyatakan bahwa kamu tuh susah gitu. Coba mencerminkan diri, introspeksi, atau kata yang lebih spiritual itu ada merefleksikan diri kita dulu di mana sebelum kita sukses. Itu jauh lebih penting. Itu ilmu pengendalian diri dan ilmu kerendahan hati. Itu abangku. Terima kasih. Ah, Sorry ya, saya mau tanya ya Bang Yoman. Kamalana, lanjut Kamalana, tanya Kamalana. Kamalana. Aduh, kebiasaan. Bang, saya mau tanya. Tanya yang kan tadi malam kan ada ya orang yang sering-sering tanya omong ke Bang Yoman. Saya mau tanya nanti kan itu bukan ranah saya. Makanya kakak tanya dulu sama Bang Yoman. Yang mana? Yang bilang pengacara itu lagi cari alamat kakak Oh terus ya, nobatnya gini, nah Nah ya, segini Bang, saya mau tanya. Kan ada nih seseorang, dia tidak, dia umpamanya kayak kami ini, satu siklus lah ya. Jadi yang mereka itu ada berselisih paham. Mereka istilahnya berjawaban kata ya, saling jawab-jawaban. Nah, dia nggak terima tuh. Nah, kebetulan malam minggu kemarin nyari-nyari alamat saya, Bang. Jadi saya jujur saya merasa terganggu juga sih. Tujuannya itu apa gitu. Tapi sambil di live kan itu. Itu bagaimana itu, Bang? Gimana? Ada seseorang yang datang mencari-cari alamat saya dengan sambil live datang mencari alamat saya ke tempat saya dengan siaran langsung mereka seperti ini. Gitu, Bang. Aduh, Ini orang sih. apa sih mereka ini ya? Halo Abang, selamat sore, Abang Kunyoman. Ya, selamat sore juga. Ya, selamat sore juga. Aku email. Oh iya, pasti Abang kenal sama aku. Oh, ganti Mama nama, Lala, ganti jam tolong dikondisikan, Mak. Cek lagi ada perlu. Bang, Lanjut. gini tadi dengan pertanyaan Kak Malana saya perjelas ya Bang. Jadi gini, ada salah satu orang mungkin yang mengerti di bidang hukum itu dengan kakak-kakak di sini kan gayung bersambut ya Bang. Jadi di sana bersambut, di sini merespon. Jadi dua-duanya ada seperti gayung bersambut gitu loh Bang. Jadi mungkin dari pernyataan gayung bersambut ini tiba-tiba Kak Malana ini dia ya orang ini yang mengerti dengan hukum ini katanya ada ingin mendatangi rumah Kak Malana, ya kan Bang? Jadi Kak Malana juga bingung. Yang jadi pertanyaan Kak Malana ini persoalan di Komal, sedangkan debatnya pun masing-masing Komal ini kayak gayung bersambut gitu loh Bang. Jadi Kak Malana ini ingin bertanya ada niat apa? Apakah ingin bersilaturahmi atau seperti apa? Gitu loh Bang maksudnya. Jadi Kak Malana ini nggak ngerti maksudnya apa orang ini gitu loh Bang. Memang sebelum sampai ke rumah itu kita belum bisa menafsirkan apakah tujuan itu baik atau buruk kan. Karena tujuan baik dan buruk itu hanya berada di wilayah pikiran atau mensrea atau niatnya itu. Nah, niat ini kan tersembunyi di dalam pikiran yang kita tidak bisa menerjemahkan bahwa dia niat buruk. Tapi saya mau membawa begini, Komal ini adalah seperti orang bermain bola. Gitu. Yes. Orang bermain bola. Dan orang bermain bola
sekasar apapun di dalam komal, di dalam ruang lapangan, kasar apapun, bahkan tackle keras sekalipun, bahkan dorong-dorong, bahkan saling melukai di dalam itu. Tapi ketika keluar lapangan, itu sportivitas yang diandalkan. Nah, kenapa kita tidak mengikuti pola pemain bola? Bayangkan ya, tingkat emosional di dalam debat komal itu sebenarnya lebih terkendali dibanding para pemain bola. Kenapa mereka emosional yang tinggi? Karena mereka sedang berlari, Betul. sedang mencari tujuan untuk menang. Sehingga nalarnya, cara berpikirnya itu teramputasi oleh keinginan yang besar untuk menang. Sehingga ada permainan yang lebih kasar. Nah, di komal ini ada tempat kita yang bisa menarik nafas, menahan nafas untuk menjawab lawan bicara atau lawan debat. Masih banyak hal yang kita belajar ilmu pengendalian diri. Bisa saja kita semacam meditating life ya, meditasi sejenak sebelum menjawab, atau tarik nafas sebelum, supaya emosinya tidak muncul di dalam permukaan dalam argumentasi balas membalas. Tapi saya pikir tadi ini kan hanya ilustrasi saja, bahwa seharusnya di dalam komal ini lebih terkendali dibanding pemain bola. Itu satu. Yang kedua, berkaitan tujuan itu sangat tergantung cara pandang kita. Betul. Nah, kalau cara pandang kita itu bahwa itu negatif, jadi negatif kan? Nah, negatif itu berdampak kerugian pada diri kita sendiri. Akhirnya apa? Waduh, ngapain dia kesini? Ngapain begini? Toh belum terjadi kan? Kalau maksudnya gini, misalkan nih Bang, kayak orang yang mungkin mereka ini ataupun dia ini lebih mengerti dibandingin kakak-kakak di sini ya Bang. Jadi saat dia menobarkan sesuatu yang dia bilang mau berkunjung gitu loh, istilah bagusnya berkunjung ke rumah Malana ini, sampai dia nobarkan di salah satu komal dia itu bahwa dia ingin nyamperin Kak Malana. Nah, yang jadi pertanyaan Kak Malana ini mungkin yang tadi saya bilang, untuk apa dan untuk apa pula dinobarkan, seolah-olah seperti ingin menyamperi orang yang salah gitu loh Bang. Sedangkan di sini aja kalau saya lihat dari komal dan komal itu adalah seperti gayung bersambut. Di sana bicara, di sini merespon gitu loh Bang. Tapi setelah direspon di sana nggak suka lagi. Nah, ini nggak akan ada habisnya Bang kalau seperti ini terus. Sedangkan di sana mungkin orang-orangnya lebih pintar. Kalau saya bilang saya bilang mungkin di sana itu lebih pintar dibandingkan kakak-kakak yang di sini. Harusnya dari mereka yang lebih pintar dan lebih paham itu lebih bisa memahami sesuatu kondisi dan masalah mereka semua yang mungkin tidak lebih pintar dari mereka gitu loh Bang. Jadi kakak-kakak aku ini bertanya, kenapa mau ke rumah saya, ada apa gitu kan, seperti itu. Tapi tidak perlu juga untuk dinobarkan di roomnya mereka, seolah-olah mereka ini sudah ketemu dengan Kak Malana. Tapi kenyataannya bahwa tidak pernah ketemu dengan Mak Lana gitu loh Pak Bang, maksudnya. Ya, dari pernyataan itu memang ada mengandung nilai-nilai banyak ya. Artinya mengandung, kalau bermula dari komunikasi yang tidak baik, lalu berniat untuk mengunjungi, nilainya ya saya anggap ada tujuan tertentu ya. Tujuan tertentu mungkin lebih mendekati daripada tidak berniat baik, gitu kan begitu. Kalau kita tujuan bersilaturahmi, karena Islam itu kan mengajarkan silaturahmi itu adalah pintu kebaikan. Kalau memang tujuannya untuk silaturahmi ya terbuka. Silakan ya Bang ya, silakan terbuka gitu. Jadi ada saya ingat lagi bahwa dua doktrin nasi yang saya dapat dari ayah saya itu hanya dua itu yang menjadi kemelekatan saya waktu saya masih remaja ya, dan sekarang ini menjadi pedoman yang paling
dominasi saya menggunakan dalam kehidupan apapun, dalam situasi apapun. Yang pertama itu adalah kerendahan hati. Kerendahan hati itu adalah tidak mempertahankan bahwa pendapat kita paling benar, kita paling hebat, kita paling pintar, kita paling jago, tidak. Nah, itu kerendahan hati. Yang kedua, terbuka. Yang kedua, membuka diri untuk menerima orang lain. Nah, kalau memang seandainya dua pendekatan itu, kalau datangnya dengan tujuan baik, pasti si penyambut, pemilik rumah pun akan terbuka pintunya. Ya, akan terima karena tujuan itu baik. Betul. Karena kalau pintu sudah terbuka, kebaikan itu akan muncul. Misalnya, saya lapar nih, lagi lapar, lagi haus. Ketika saya bersilaturahmi ke ruang orang, langsung pintu terbuka, orangnya welcome, lama-lama keluarkan minum, makan. Itulah kebaikannya yang nyata itu sebenarnya. Jadi keterbukaan itu, saya pikir doktrin itu juga dianut oleh Islam, bahwa segala silaturahmi itu adalah pintu kebaikan. Sudah dapat baik tuh banyak. Bisa minum air, bisa melepaskan dahaga. Kalau lagi lapar bisa melepaskan itu, bisa istirahat gitu. Jadi saya pikir memang sangat tergantung niat ya. Iya, Kalau betul. niatnya itu, makanya niat itu memang terkadang kita nggak bisa ukur. Tetapi kalau mulai awalnya konflik, tiba-tiba mau bersilaturahmi, itu yang menimbulkan satu pertanyaan, kan begitu. Iya, Walaupun memang betul, Bang. tidak bisa menemukan, yang bertanya itu tidak bisa menemukan jawaban yang pasti. Intinya begitu. Iya. Satu lagi Bang, kalau misalkan kayak ini kan berawal mula mereka cekcok ini, kita semua cekcok ini dengan sebelah gitu kan ya. Mungkin dari sebagian kakak-kakak ini ada yang mau tidak ada urusan untuk mengikut campurkan sesuatu masalah yang sedang dihadapi salah satu idola kita ya Bang, kayak Nikita dengan salah satu teman kita juga itu karena berawal dari itu kita tidak mau ikut campur, jadi perdebatannya dari situ Bang. Kita tidak mau ikut campur tapi kita malah dimusuhin. Maksudnya gini loh, maksudnya kita dari di dalam yang kita lakukan ini, kita tidak mau ikut campur ke dalam ranah pribadinya antara Kak Niki dengan salah satu saya sebut aja namanya BQ ya kan. Mereka ini lagi berseteru dengan hal yang pribadi. Kalau kita sebagai pendukung hanya mendukung yang namanya sisi hukumnya aja Bang. Karena kan kita memang jadi pendukung itu memang di sisi hukumnya tidak bisa untuk masuk ke ranah pribadinya seseorang yang kita idolakan seperti itu Bang. Nah, selisih dari perbedaan pendapat dan perbedaan pemikiran ini yang memicu jadi perdebatan antara dua sisi ini loh Bang. Awalnya seperti itu. Jadi lama-kelamaan menjadi konsumsi kebencian ya Bang, lama-kelamaan jadi pembicaraan kebencian akhirnya masuk ke ranah pribadi. Saling saut bersambut dengan ranah-ranah pribadi gitu loh Bang. Seharusnya yang saya harapkan dari pihak sebelah yang sudah lebih paham hukum apapun itu harusnya lebih bisa mengayomi dan lebih bisa yang dimana yuk biarin dah itu ranah pribadi, biarinlah mereka ini beda pendapat tapi kita tetap berteman. Harusnya seperti itu ya Bang. Bukan malah mengajak orang untuk membenci satu sama lainnya. Gitu loh Bang. Yang sangat saya sayangkan cuman itu yang saya lihat dari sisi saya sebagai netizen ya Bang. Seperti itu. Jadi awalnya seperti itu Bang. Iya. Ya, menarik. Ini sebenarnya bijaksana sekali. Maulana Kak Kritis. Apa yang disampaikan barusan ini menarik ya, menurut saya menarik ya, karena saya yakin menjadi personal yang bisa mengendalikan situasi secara internal
dan sekaligus menghimbau kepada posisi lawan, ya. Ini kita bisa katakan posisi lawan, atau posisi lawan terlalu diksinya tidak tepat, posisi ruang lain begitu ya. Benar, sebenarnya bela rasa, tenggang rasa, kepedulian itu tidak melihat dari latar belakang kehidupan seseorang begitu. Itu originalitas. Karena kita melihat itu dalam pertimbangan dimensi sosiologis, dimensi kemanusiaan. Misalnya begini, saya tetap membela seorang seorang pekerja seksual ketika dia dianiaya seorang tamunya. Saya tetap membela tanpa melihat bahwa dia itu adalah pekerjaan seperti itu. Artinya tenggang rasa itu sifatnya universal, tidak melihat latar belakangnya. Termasuk teman-teman, ketika berpihak kepada salah satu, apakah dia fansnya kita, atau karena memang dia sedang menderita, itu bagian dari bela rasa. Tanpa melihat misalnya, contohnya Nikita Mirzani, tanpa melihat bagaimana perilaku dia masa lalu, bagaimana dia diisukan menjadi wanita begini, tanpa lihat itu. Yang dilihat adalah titik akhir ketika dia dijolimi, mendapat kelaliman, itu tenggang rasa itu muncul. Itu sifat manusiawi. Saya pikir itu. Jadi saya senang sekali dengan Mbak Amel bisa menjadi poin-poin yang disampaikan tadi. Ya, saya yakin dapat meredakan suasana dalam room ini untuk bisa mengendalikan room sebelah, begitu. Justru malah jadi saya yang bersikap hanya berteman dengan pihak yang mungkin mereka bilang tersangkakan untuk karena berselisih paham ataupun punya masalah dengan yang punya bermasalah sekarang dengan Kak Niki. Saya berteman dengan beliau. Saya dihujat, saya tidak boleh mendukung Niki, sedangkan saya pun dari awal mendukung Niki. Pak Nyoman pasti tahu ya kan. Dan saya pun dibilang pengkhianat, saya dibilang terima uang dibayar. Saya dari dulu tidak mendukung Niki pun saya tidak dibayar. Saya dibilang segala macam lah, tapi saya tidak hiraukan ya Pak. Itu yang tahu diri saya. Saya berpikir gini, kok lama-kelamaan orang yang malah tahu hukum, orang yang selalu menjelaskan apapun itu tentang hukum, kok malah sama pemikirannya dengan orang yang tidak tahu hukum. Itu loh Pak yang sangat saya sayangkan, yang dimana orang ini harusnya mengayomi orang-orang ini yang tidak mengerti hukum, tidak harus membawa ke ranah pribadi seseorang sampai orang-orang itu pun sampai dihina-hina pribadinya. Itu loh Pak yang sangat saya sayangkan, sangat-sangat banget, yang tadinya saya hormati dia dengan jalur hukumnya, dengan opini hukumnya menjelaskan, tapi sangat-sangat banget disayangkan saya melihatnya sebagai netizen ya Pak ya, melihatnya itu kok jadi menghina seseorang, mengajak orang-orang itu untuk membenci seseorang gitu loh. Ini opini saya loh Pak. Seperti itu. Jadi saya menimbulkan rasa yang dimana kecewa gitu loh Pak. Kecewa, harusnya yang lebih tahu hukum itu lebih yang dimana mereka mengayomi, kan tugasnya kan mengayomi masyarakat, ya kan Pak, yang dimana sebagai orang hukum itu harusnya di tengah-tengah, bukan malah menjadi ikut-ikutan dengan orang yang lagi berseteru gitu loh Pak. Cuma itu aja sih unek-unek saya sebagai netizen Pak. Kamera. Silakan kamera gantian. Apa sayang? Ya kita lagi bahas yang aku lagi ngobrol sama pembahasan yang dimana seseorang yang mengerti hukum tapi malah
seperti orang yang sedang mendukung orang-orang yang tidak mengerti hukum, didukung untuk dibawa-bawa ke ranah yang namanya asumsi kebencian jadinya, Kak. Seperti itu. Terkait apa ini? Ini terkait Komal atau terkait postingan? Ya, yang lagi berseteru sama kakak-kakak ini gitu loh. Maksudku, sudahlah gitu, jangan tiap hari ada aja pembahasan, ada aja orang-orang yang dari pendukung mereka, bukan pendukung ya, pengikut ataupun teman-teman di Komal mereka itu jadi ikut-ikutan menghujat, ikut-ikutan seperti ini. Ada orang yang lagi benci sama ini, jadi ikut-ikutan menghujat seperti itu loh, Kak. Jadi pengennya sudahlah selesai gitu loh. Capek juga ngeliatnya gitu loh, Kak. Saya mau tanya juga Bang Yoman dulu, Bang Yoman. Saya mau minta izin dulu ya, Bang. Begini ya, ada seorang pengacara ya, Bang. Dia sukanya membuka rekaman-rekaman di Komal. Buka rekaman-rekaman di Komal. Seorang pengacara lagi. Apa itu pantas, ta, Bang? Iya, membuka rekaman apa dulu ini? Rekaman Misalnya percakapan. kayak cat-cat pribadi, rekaman telepon orang, dinobarkan di Komal kalau dia bermasalah dengan orang itu. Sebenarnya itu Ya, pantas apa enggak, Bang? ya berbicara soal etis tidak etis kan, itu kan sifatnya komunikasi pribadi yang tidak perlu diekspos kepada pihak lain. Eh, Dipublikasikan. Kalau di dalam undang-undang IT itu namanya distribusi, artinya memperbanyakkan informasi. Apalagi informasi itu ya mengandung tidak ada pesan moral. Kalau memang buka rekaman itu nyanyi lagu-lagu baru, ya mungkin orang bisa menikmati. Kalau memang soal tentang aib itu saya pikir masuk dalam wilayah etis dan tidak etis begitu. Jadi begini ya, kita berbicara soal hukum itu, artinya gini-gini, kita juga tidak boleh mengagumi bahwa orang hukum itu tahu segalanya gitu. Termasuk mengagumi saya yang tahu segalanya. Tidak. Hukum itu adalah cara itu sendiri sebenarnya. Apa itu hukum? Hukum itu adalah cara kita sendiri. Bagaimana kita mengimplementasikan hukum atau ilmu yang kita dapat. Nah, seorang penyanyi, seprofesional apapun, sangat tergantung bagaimana dia mengimplementasi suaranya. Kalau suaranya yang bagus, dia maki-maki orang, itu luntur nilai seorang artisnya kan, begitu. Orang hukum juga begitu. Ini saya bicara secara umum nih. Karena di dalam ruang kelas saya menyampaikan salah satu materi ini sebagai bahkan 3 SKS tentang filsafat dan etika profesi begitu. Jadi jangan mengagungkan orang hukum atau mengagungkan seorang artis, mengagungkan tokoh publik, jangan mengagungkan itu. Yang kita satu-satu yang kita agungkan itu adalah Sang Pencipta. Karena beliau sangat konsisten menjaga ciptaannya kan begitu. Sepanjang manusia, intelektualnya itu sangat tergantung bagaimana dia implementasinya. Maka hukum itu adalah cara sebenarnya. Hukum itu adalah seni. Bagaimana dia menggunakan hukum itu sebagai seni, gitu kan begitu. Kalau ada orang hukum di sini mungkin membantah, kok hukum itu seni? Ya, bagaimana kita memainkan hukum itu? Bagaimana kita berperan itu gitu loh. Jadi sama. Kayak penyanyi itu, kenapa penyanyi itu kita panggil orang seni? Karena bagaimana dia memainkan lagu itu menjadi indah. Walaupun sang penciptanya tidak memiliki ekspektasi lagunya seindah itu. Ini sangat tergantung implementasi dari seorang penyanyi itu. Jadi jangan mengagungkan siapapun.
Itu menurut saya. Dan kalau kita mengagungkan, akhirnya terakhirnya kita kecewa. Lalu kita menyatakan kenapa dia seorang ustadz tapi dia bertindak seperti itu. Kenapa dia seorang pendeta dia bertindak seperti itu. Kenapa dia seorang pastor dia bertindak seperti itu. Ini contohnya. Artinya tidak terbatas ilmu pengetahuan yang dia miliki. Tetapi di sana ada etika, ada estetika, bagaimana dia bisa menempatkan dirinya. Kalau kata umumnya, di sana ada adab di situ. Jadi ini saya jujur aja, saya berbicara ini tidak tahu Rom 9 ini siapa begitu. Tapi saya mau berbicara secara umum aja, menanggapi apa yang menjadi kegelisahan teman-teman di sini. Jadi apa ya, inti dari pembangunan pendapat saya ya. Jadi terkadang kala maaf ya, Malana pasti berbicara begini, Bang Nyoman yang ngomong sih enak banget ya, tapi aku yang merasakan sakitnya di sini gitu loh. Itu pasti itu. Iya. Sama kayak saya bilang begini, kan ada orang jatuh cinta nih. Lalu Mbak Dewi lagi jatuh cinta, aku bilang, kenapa? Iya nih, pasangan saya itu melukai saya gitu. Udah putus aja. Pasti Mbak Dewi bilang begini, Bang Nyoman sih ngomongnya enak banget sih. Tapi yang aku yang rasakan ini gitu loh. Jadi ya menurut saya, ya 10 jari kita dalam 2 telapak tangan itu tidak bisa menutup mulut siapapun untuk menjelekkan kita. Kalau ada 100 orang kan jari kita tidak cukup itu. Telapak, jangankan 100, 10 orang pun telapak tangan kita tidak cukup untuk menutup mereka, untuk membenci kita, untuk gosip kita, untuk mengadili kita gitu. Tapi coba gunakan 2 tangan itu, gunakan 2 tangan itu. Siap. Boleh, Bang Nyoman, mohon maaf semuanya, boleh saya potong sedikit ya. Ini aja sebagai saran aja ya Bang Nyoman ya. Untuk kepada teman-teman sebentar saya bicara. Jadi gini, setelah saya telusurin permasalahan antara 2 kubu ini, sebenarnya apa ya? Permasalahan satu, mungkin orang di kalangan orang Kak Renata, mungkin saya udah pelajarin tadi mereka live, intinya orang yang masuk tadi ini di sini, yang tadi dimarahin sama Kak Melana ternyata di sana, di room sebelah ya. Dan memang betul bicara di sini beda dengan bicara di sana. Tadi saya ikutin. Mohon maaf ya Bang Nyoman, saya ini jadi intinya gini, kakak-kakak semua, tidak usah dilawanin. Tidak usah dilawanin, digladenin ya. Terkait dengan Bang Nyoman, maaf ya, nanti tolong ditambahin, terkait dengan di sana merasa hebat sebagai seorang lawyer ya,